Akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Jian Xiangyang mengangguk. Dia berkata, "Berbicara tentang avatarmu, aku merasa sedikit akrab dengan auranya. Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya," ucap Jian Xiangyang sambil merenung. "Pernah melihatnya di suatu tempat? Bisakah senior memberitahuku detailnya?" ucap Xiaoyan. "Aku ingat bahwa aku pernah melihatnya di jurang kutub yang sangat dalam. Itu adalah salah satu tempat terlarang di alam Suanyen. Aku tidak memiliki kekuatan absolut dan aku tidak berani menerobosnya," ucap Jian Xiangyang dengan sungguh-sungguh. "Apakah orang yang dilihat senior memiliki garis darah yang persis sama dengan avatarku?" tanya Xiaoyan. Saat dia mengatakan itu, Jian Xiangyang dengan hati-hati melihat avatar Yuan Shen. Matanya sedikit terfokus dan dia tampak sedikit tidak yakin. "Itu sudah terlalu lama. Orang yang kulihat dikepung oleh orang lain. Dia sama seperti avatarmu. Tubuhnya tidak memiliki fluktuasi sumber Daoqi. Tinjunya yang biasa mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Aku melihatnya meledakkan dan membunuh lebih dari 10 orang. Tapi aku tidak yakin apakah orang itu berasal dari ras yang sama dengan avatarmu," ucap Jian Xiangyang. "Seberapa jauh jurang kutub itu dari sini?" tanya Xiaoyan. "Apakah kamu berencana untuk pergi?" tanya Jian Xiangyang. "Apa yang harus ditakutkan?" ucap Xiaoyan dengan tegas. Dia selalu seperti ini. Tanpa melewati kolam naga dan sarang harimau, bagaimana mungkin dia bisa mencapai ke titik ini? Lokasinya tidak jauh. Itu dapat dicapai dalam waktu 3 tahun dari bintang Xiaoyu. Namun ada banyak eksistensi kuat di sana. Bahkan orang-orang dari aula pemburu dewa tidak berani memasuki jurang kutub dengan gegabah. "Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus siap secara mental," ucap Jian Xiangyang menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. "Dan kamu harus berpikir jernih. Itu karena perjalanan ini kamu harus pergi sendirian." Berita tentang kemunculan kembali sang ratu telah menyebar. Aula pemburu dewa tidak akan pernah melepaskannya. Hanya di bintang Xiaoyu sang ratu bisa aman, ucap Jian Xiangyang. Pada saat ini sang ratu melangkah maju dengan langkah teratainya. Dia berkata, "Aku akan pergi bersamamu," ucap Ratu Chen Xianyuan memandang Xiaoyan dengan lembut. "Ratu tidak bisa. Penguasa Aula Zuci pasti akan mengirim banyak orang kuat," ucap Jian Xiangyang segera menatap Ratu dengan serius. Semua orang maju satu demi satu dan mengangguk setuju dengan Jian Xiangyang. "Dengar, selama kamu membutuhkanku, aku bisa pergi kemanapun bersamamu," ucap sang ratu mengabaikan Jian Xiangyang dan hanya menatap Xiaoyan. "Ratu, Anda mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zusang. Sekarang jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus berjalan sendiri. Tidak ada pemburu dewa di daerah jurang kutub. Dengan kekuatannya, dia harus bisa untuk menanganinya. Dan tujuan sebenarnya dari pemulihan ratu juga untuk membantunya. Itu adalah pilihan terbaik baginya untuk pergi ke jurang kutub sendirian. Jika dia bisa keluar sendirian, aku yakin kekuatannya pasti akan sangat meningkat saat itu. Terlalu banyak bantuan sekarang belum tentu merupakan hal yang baik baginya," ucap semua orang berbicara untuk membujuk sang ratu. Tetapi meskipun mereka memiliki semua jenis argumen, mata indah ratu terus menatap Xiaoyan. Dia hanya menunggu jawaban Xiaoyan. "Yuan menurutku apa yang mereka katakan memang benar. Aku butuh pengalaman. Aku butuh krisis hidup dan mati untuk tumbuh menjadi kuat. Jadi kali ini aku akan pergi sendiri," ucap Xiaoyan berkata dengan lembut. "Baiklah," ucap sang ratu menganggukkan kepalanya. Seperti kucing jinak yang hanya mematuhi tuannya. "Ingat, selama kamu sudah siap, aku akan membawamu ke aula pemburu dewa untuk membunuh mereka semua. Terutama adalah penguasa aula," ucap Ratu Chen Xianyuan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia melihat ratu yang memiliki ekspresi tegas dan kemudian menganggukkan kepalanya. Semua orang menghela nafas lega setelah melihat ratu setuju untuk tinggal di bintang Xiaoyu. Pada saat ini Jian Xiangyang mengeluarkan slip batu giok dan memberikannya kepada Xiaoyan. "Ini adalah arah menuju jurang kutub. Sebelum itu aku perlu memberitahumu satu hal. Setelah memasuki jurang kutub, sebaiknya kamu memperdulikan urusanmu sendiri. Jangan pernah mempercayai siapapun," ucap Jian Xiangyang menasehati dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan mengambil selip batu giok dan mengangguk berat. Alam Suanyen tidak besar. Seluruh alam Suanyen hanya kurang dari 1/1000 dari dunia sensi.
Jumlah ruang dan planet di sini tidak dapat dibandingkan dengan Sensi. Oleh karena itu sumber daya di sini relatif kaya. Dan pada saat yang sama akan ada banyak eksistensi yang kuat lahir. Sejak Xiaoyan memasuki alam Xuanyin, dia belum benar-benar memahami alam Xuanyin. Tapi dia tahu jika dia ingin bertahan hidup di sini, dia harus menjadi lebih kejam. Sumber daya yang agung membuat aturan di mana yang kuat hidup dan yang lemah mati. Terima kasih atas bimbingan senior. Waktu sangat berharga dan aku tidak akan menundanya lagi. Biarkan aku melihat seperti apa kengerian jurang kutub itu. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Baginya waktu sangat ketat dan dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu yang terbatas. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera bersiap untuk berangkat menuju jurang kutub. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba saja sang ratu berkata, "Tunggu dulu, kelinci Bingyun, kamu pergi bersamanya. Hanya dengan begitu aku bisa yakin," ucap ratu. Mendengar ini sontak kelinci Bingyun langsung gelisah. "Tidak guru, tidak akan," ucap kelinci Bingyun menggelengkan kepalanya dengan panik. Mencoba yang terbaik untuk tidak melepaskan tubuhnya dari pelukan sang ratu. Xiaoyan mengangkat alisnya melihat kelinci Bingyun yang meronta. Tidak tahu mengapa binatang ini sangat tidak menyukainya. Namun hal ini membuat Xiaoyan yang awalnya juga ingin menolak berubah menjadi senyuman. Itu benar. Ada baiknya jika membawa seseorang yang tahu jalannya, ucap Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. "Tidak mau. Berangkatlah sendiri," ucap kelinci Bingyun. "Jangan melawan. Ingatlah untuk mendengarkannya dengan patuh," ucap sang ratu mengirim kelinci Bingyun ke pelukan Xiaoyan. Xiaoyan mengambil kelinci Bingyun kemudian membelai bulunya yang lembut. Namun Xiaoyan melihat sepasang mata merah muda itu penuh dengan kepanikan. Dan tubuhnya terus bergerak dengan seluruh kekuatannya. "Kelinci kecil, kenapa kamu tidak berubah menjadi besar dan biarkan aku menungganginya?" ucap Xiaoyan menepuk kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun hanya bisa patuh selama perjuangannya. Lagi pula sang ratu ada di samping dan dia tidak punya pilihan. Detik berikutnya terdengar ledakan keras yang membuat Xiaoyan ketakutan. Jelas kelinci Bingyun melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya. Jadi dia hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan cara ini. Kelinci Bingyun membengkak hingga lebih dari 10 kaki dalam sekejap. Meskipun dia tidak berani berbicara tetapi dia dipenuhi amarah. Xiaoyan memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia segera duduk bersila di punggung kelinci Bingyun dan melambek ke semua orang. "Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Yuan kamu harus lebih berhati-hati," ucap Xiaoyan, matanya masih tertuju pada sang ratu. Kasih sayang yang ditunjukkan sang ratu benar-benar menggerakkan hati Xiaoyan. Dan pada saat ini Xiaoyan telah sepenuhnya memasuki peran sebagai Susang. Setelah Xiaoyan menepuk kelinci Bingyun, dia mengguncang tubuhnya dengan tidak sabar beberapa kali. Kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu menghilang di bintang Xiaoyu. Tidak lama setelah Xiaoyan meninggalkan bintang Xiaoyu, Xin berganti ke tempat inti aula pemburu dewa. "Apakah dia telah meninggalkan bintang Xiaoyu?" ucap sesosok pria duduk di singgasana tahta kerajaan. Sosok itu memiliki rambut panjang dengan fitur wajah halus dan mengenakan jubah berwarna hitam. Jika Xiaoyan ada di sini mungkin dia langsung terpana. Itu karena wajah ini sama persis dengannya kecuali gaya rambutnya yang panjang. Meski dia berbicara tetapi sosok itu masih tidak membuka matanya. "Lapor penguasa aula, dia baru saja meninggalkan bintang Xiaoyu," ucap seorang bawahan setengah berlutut di depannya. "Kemana arahnya?" tanya sosok di singgasana itu yang ternyata adalah penguasa aula suci. Dilihat dari arahnya dia menuju wilayah jurang kutub, ucap bawahan itu. "Wilayah jurang kutub," ucap penguasa aula suci dengan suara rendah. Selain itu Ratu Chen Xianyuan bangkit kembali karena dia, ucap bawahan itu. "Tapi apakah kamu sudah menemukan identitasnya?" ucap penguasa aula suci masih menutup matanya, tanpa gelombang apapun di wajahnya. "Menurut informasi yang kami kumpulkan, orang itu baru saja datang ke sini dari dunia sensi. Namun baik keabadian Kaisar Paitong dan Feng Tuo keduanya mati ketika menyerang sang ratu di tengah jalan," ucap bawahan itu berkata dengan hormat. Mendengar ini Zuci yang menutup matanya tiba-tiba mengurutkan kening. Matanya yang tertutup juga perlahan-lahan terbuka. "Dari sensi, dia juga membunuh 2 makhluk keabadianku. Kekuatan macam apa orang ini?" ucap Zuci, suaranya menjadi sedikit lebih keras. "Penguasa aula, tidak ada satupun pemburu dewa yang selamat dari pertempuran. Dan tidak ada berita pasti untuk saat ini," ucap bawahan itu mengeluarkan keringat dingin di dahinya. "Tidak ada nyawa yang tersisa. Metode orang ini kejam. Aku semakin penasaran dengan identitas orang ini. Cepat kirim seseorang untuk menangkapnya kembali," ucap penguasa aula suci. Ada kilatan marah di matanya. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya mengepaskan bawahan itu ke belakang.
Dadanya sesak dan seteguk darah menyembur keluar. Baik, perintah dimengerti. Ucap bawahan itu buru-buru pergi. Pria dari Sensi, bahkan Ratu Chen Xianyuan hidup kembali karena dia. Mungkinkah dia? Ucap Zuci ada jejak ketakutan di matanya. Setelah berbicara, sosoknya menghilang dari kursi pemimpin. Saat berikutnya dia muncul di istana di mana ada sesosok wanita duduk dengan santai. Pria kuat dari dunia Sensi turun ke sini. Ratu Chen Xianyuan juga bangkit dari kematiannya karena dia. Kamu tahu bahwa energi dunia Xuanyin masih ada di tangan sang ratu. Kali ini aku tidak boleh gagal. Sudah sangat lama sejak aku tidak melakukan terobosan. Selama aku menangkap roh dunianya, aku pasti bisa meningkatkan kekuatanku. Ucap Zuci. Wanita yang duduk dengan malas perlahan-lahan membuka matanya. Dia berdiri dan mendekati Zuci dengan postur tubuh yang mempesona. Wanita ini memiliki rambut merah dan pakaian berwarna merah. Wajah ini setidaknya 80% mirip dengan Cailin. Apakah Ratu Chen Xianyuan pulih kembali? Kalau begitu kapan kamu akan menyingkirkannya? Ucap wanita itu berbisik di telinga Zuci. Ada segel pembatas yang sangat kuat di bintang Xiaoyu. Bahkan aku tidak dapat menembusnya. Selain itu monster tua di sana juga sangat merepotkan. Hanya dengan menyingkirkan mereka mungkin kita memiliki kesempatan membunuh ratu. Ucap Zuci dengan ekspresi serius. Lalu apa rencanamu? Ucap wanita menawan itu sambil mengikat rambut Zuci. Panggil dan kumpulkan semua eksistensi keabadian kaisar di aula pemburu dewa. Masalah ini harus ditangani dengan benar. Tidak berlebihan untuk menyerbu mereka dengan seluruh kekuatan. Aku tidak ingin Ratu Chen Xianyuan lolos lagi. Ucap Zuci menyipitkan matanya. Bukankah ratu sudah lama mati? Dia yang sekarang seharusnya hanya gumpalan sisa jiwa. Apakah kamu harus sangat berhati-hati seperti ini? Ucap wanita itu mengerutkan keningnya. Ya, sungguh keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Ini bukan hanya masalah berhati-hati, tetapi peningkatan kekuatanku akan tergantung apakah aku bisa membunuhnya. Jika aku tidak hati-hati maka semuanya akan gagal. Ucap Zuci sambil tersenyum. Wajahnya penuh cinta dan dia mencubit wajah cantik di depannya. Selain itu orang yang turun dari Sensi kali ini juga sangat aneh. Belum terlambat untuk mengetahui identitasnya sebelum kita memulai perang. Ucap Zuci lagi. Setelah selesai berbicara dia membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Kamu masih lama seperti biasanya. Aku membenci penundaan. Ucap wanita itu. Hal-hal ini akan terserah padamu. Tapi untuk masalah ini aku masih ingin melakukannya dengan hati-hati. Ucap Zuci telapak tangannya mengembara dengan liar. His, kamu menyakitiku. Ucap wanita itu. Sudut mulut Zuci perlahan naik. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Ada cahaya merah yang berkedip di matanya. Meskipun penampilannya sangat mirip dengan Xiaoyan tetapi ketajaman matanya sedikit berbeda. Shen kembali ke tempat Xiaoyan. Setahun kemudian Xiaoyan yang sedang duduk bersila di punggung kelinci Bingyun perlahan membuka matanya. Pada saat ini sebuah bintang besar muncul di depan Xiaoyan. Kelinci kecil, apa nama bintang ini? Tanya Xiaoyan. Kelinci Bingyun terus berpacu. Sepertinya tidak berniat menjawab pertanyaan Xiaoyan. Kelihatannya aku salah karena mengajakmu bersamaku. Baiklah, kamu bisa kembali. Aku bisa pergi ke jurang kutub sendirian. Ucap Xiaoyan menghela nafas. Mendengar ini sontak tubuh kelinci Bingyun sedikit gemetar. Bintang ini disebut superstar batang surgawi. Ucap kelinci Bingyun mau tidak mau harus menjawab. Di dalam hatinya dia mungkin terus mengutuk Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Hati kelinci Bingyun dapat dimanipulasi olehnya. Dia sudah datang ke sini bersamanya. Apa yang akan dipikirkan ratu jika kelinci Bingyun kembali sendirian? Xiaoyan lalu berkata, superstar batang surgawi. Apakah ada yang menyenangkan untuk dilakukan? Tanya Xiaoyan. Tidak ada. Itu sangat membosankan. Itu hanya bintang yang rusak. Ucap kelinci Bingyun dengan marah. Oh, sepertinya sangat menarik. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Untuk sementara kelinci Bingyun mengira bahwa dia salah dengar. Dan bahkan bertanya-tanya apakah dia sendiri atau Xiaoyan yang salah mendengarnya. Waktu hampir habis. Bintang seperti ini tidak ada artinya. Ucap kelinci Bingyun lagi. Tetapi ketika dia berbicara dia tidak lagi mendengar jawaban dari Xiaoyan. Dia menoleh hanya untuk menyadari bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang. Kelinci Bingyun tiba-tiba mengeram. Kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus. Segera seekor kelinci gemuk mengeluarkan raungan menusuk di kehampaan yang luas. Sialan, orang ini layak mati. Mati dikubur 1000 pedang. Teriak kelinci Bingyun. Setelah melampiaskan amarahnya dia tidak punya pilihan selain memasuki superstar batang surgawi. Jika Xiaoyan dalam bahaya maka sang ratu yang biasanya lembut akan mengupas kulitnya.
Superstar batang surgawi jauh lebih besar dari bintang Xiaoyu. Saat ini Xiaoyan berjalan-jalan ke kota paling makmur. Tahanan Ra yang bersembunyi di lengan jubah Xiaoyan langsung naik ke pundaknya di beberapa titik. Dan matanya yang besar menatap sekelilingnya dengan mata lebar. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu manusia atau binatang. Selama itu betina tidak ada yang lolos dari mata besar tahanan Ra. Yo, biru dan putih. Bentuk yang imut. Ini menarik. Tidak buruk, ucap tahanan Ra. Tetapi tepat ketika dia menjelati lidahnya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan teriakan menyakitkan. Itu karena Xiaoyan tanpa basa-basi langsung menusuk jarinya pada bola mata tahanan Ra. Tahanan Ra, itu adalah monster. Apa yang kamu lakukan untuk melihatnya? Dibandingkan dengan Zheng Hui, seleramu sebenarnya sangat membabi buta, ucap Xiaoyan memarahi. Meskipun kata-katanya kasar, tetapi sudut mulutnya sedikit naik. Tuan kejam, aku dipanggil kemana-mana olehmu. Tidak bisakah kamu membiarkanku bersenang-senang? Kamu keterlaluan, ucap dalam hati tahanan Ra. Dia menatap Xiaoyan tetapi tidak berani mengatakannya secara langsung. Cepat atau lambat aku harus berdiri sendiri. Tunggu aku. Di masa depan kamu yang akan menjadi pengikutku, ucap tahanan Ra terus mengutuk di dalam hatinya. Xiaoyan berjalan dengan santai dan secara alami merasakan hal kecil di bahunya yang memancarkan kemarahan. Dia menatap tahanan Ra dengan tajam. Aku bisa mendengar semua yang kau katakan di dalam hatimu. Berhati-hatilah, atau aku akan mengurungmu lagi, ucap Xiaoyan. Tahanan Ra terkejut dan dia menatap Xiaoyan dengan ngeri. Dia benar-benar mempercayai bahwa Xiaoyan bisa mendengar isi hatinya. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan hanya berpura-pura memanipulasinya. Pada saat ini dia tidak lagi berani melecehkan Xiaoyan di dalam hatinya. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya sampai patah. Tidak peduli betapa sakitnya itu, dia tidak bisa menangis. Dia hanya bisa menahan dan menelan ke dalam perutnya. Xiaoyan terus berjalan dengan santai di kota yang makmur ini. Adapun tahanan Ra, dia masih berdiri di pundak Xiaoyan dan melipat tangannya dengan wajah kesal. Dari waktu ke waktu seseorang datang mendekatinya kemudian mengulurkan tangannya karena penasaran. Namun tahanan Ra langsung membuka mulutnya untuk menggigit telapak tangan orang lain itu. Jeritan melengking segera bergema di jalan. Xiaoyan juga merasa sangat tidak berdaya melihat ini. Dalam sekejap semua orang datang berkerumun untuk mengelilinginya. Tetapi saat berikutnya Xiaoyan mengangkat kakinya dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Di puncak gunung yang jauh sosok Xiaoyan duduk bersila di atasnya. Tidak lama kemudian terdengar suara siulan dari ujung diikuti oleh suara makian. Akhirnya ditemukan, ucap Xiaoyan tersenyum kecil. Jelas siulan yang datang tidak lain adalah kelinci Bingyun dan ditinggal pergi Xiaoyan. Dengar, aku baru saja mengatakan bahwa superstar batang surgawi membosankan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kau datang ke sini. Ayo pergi. Kita masih jauh dari jurang kutub, ucap kelinci Bingyun dengan marah. Xiaoyan perlahan menutup matanya, mengedarkan sumber Daoqi di tubuhnya untuk menstabilkan 43 juta fondasi. Jangan khawatir, tetap di sini sebentar, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan berdiri melihat ke ujung, lalu melesat berubah menjadi pelangi panjang lagi. Kelinci Bingyun tidak punya pilihan selain mengikuti Xiaoyan. Meskipun dia sangat marah, tetapi dia takut kehilangan Xiaoyan lagi. Pada saat ini di pegunungan yang diselimuti kabut tebal terlihat ratusan orang terlibat perselisihan untuk mendapatkan sumber daya. Aku adalah orang pertama yang menemukan gunung peri ini. Jika kamu ingin merebutnya dengan paksa maka jangan salahkan aku karena kejam, ucap sebuah suara yang terdengar. Kamu terlalu rakus untuk memonopolinya sendiri. Cih, jangan pikir aku takut dengan dewa bintang 5-mu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung, jawab sebuah suara yang terdengar. Gunung peri dipenuhi dengan sumber energi yang kaya. Tetapi mereka tampaknya tidak menyadari bahwa sumber energi ini menghilang dengan cepat. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk bereaksi. Apakah kamu merasakannya? Sumber energi di sini menghilang, ucap mereka baru kemudian menyadari ada yang salah. Dan sekelompok orang itu melihat ke arah gunung peri satu demi satu. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber energi di sekitar mereka semuanya bergerak menuju gunung peri dan masuk ke dalam. Sial, sepertinya ada yang masuk saat kita bertarung, ucap mereka tampak bodoh. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.